Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Arafi dengan NIM Q311190030. Saya akan mengawali presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4. Kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Social Learning Theory. Social Learning Theory atau pada tahun 1970 sampai 1980-an memiliki sebutan baru, yaitu Social Cognitive Learning Theory. Perubahan ini hanya sekedar nama dan tidak merubah sistem di dalamnya yang sudah dikembangkan oleh Albert Bandura. Social Learning Theory menurut Albert Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi terhadap orang lain. Teori ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi, tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh terhadap lingkungan. Prinsipnya adalah pembelajaran sosial diasumsikan beroperasi dengan cara yang sama sepanjang hidup orang setiap tahun ke tahun. Pembelajaran observasional sendiri dapat dilakukan pada usia berapapun, kapanpun, dimanapun orang itu berada. Menurut Hookben, dalam penelitiannya yang relevan dengan seksualitas, pembelajaran sosial menganut prinsip determinasi timbal balik, di mana setiap elemen model mempengaruhi orang yang lain. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Khairian Fitriana. Saya di sini akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi dasar Social Learning Theory. Yang pertama ada plasticity. Plasticity ini merupakan sifat intrinsik manusia yang bergantung pada spesialisasi, struktur, dan mekanisme neurofisiologis yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua ada Triadic Reciprocal Causation Model. Konsep Bandura mengenai Triadic Reciprocal Causation Model ini, fungsi manusia merupakan hasil interaksi antara perilaku, variabel manusia, dan juga lingkungan. Perilaku ini sendiri sering disebut dengan behavior atau B, dan variabel manusia ini sering disebut dengan person atau P, dan juga lingkungan itu sering disebut environment atau E. Yang ketiga ada agentic perspective, di mana manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Manusia menciptakan sistem sosial dan juga produk dari sistem sosial itu. Yang keempat ada self-regulation. Self-regulation ini merupakan kemampuan mengontrol perilaku sendiri. Individu memiliki kemampuan untuk mengontrol cara belajarnya dengan 3 tahap. Yang pertama ada mengembangkan langkah-langkah mengobservasi diri, dan yang kedua ada menilai diri, dan yang ketiga ada memberikan respon bagi diri sendiri. Yang kelima, yang terakhir ada moral agency. Moral agency ini manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency, yang artinya orang tidak bisa merubah dari minggu ke minggu apa yang telah mereka anggap benar atau salah, atau baik atau buruk. Selain itu, pelanggaran standar moral biasanya menghasilkan reaksi diri sendiri yang jauh lebih kuat terhadap perilaku transgresif daripada kinerja yang mungkin tidak memenuhi standar pencapaiannya. Konsep Bandura dalam Triadic Reciprocal Causation adalah tentang fungsi manusia merupakan hasil interaksi antara perilaku atau yang sering disebut dengan behavior dengan variabel manusia atau yang sering disebut person variable dan juga dengan lingkungan atau yang sering disebut dengan environment.
Ketiga hal tersebut merupakan 3 faktor utama yang dikembangkan oleh Bandura, dan ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi interaksi dan mempengaruhi pembelajaran. Misalnya, lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, dan sebagainya. Bandura menjelaskan tidak memiliki simpangan kognitif, yakni ciri-ciri kepribadian dan temperamen. Apa yang ada di pikiran pribadi seseorang dapat mempengaruhi perilakunya. Misalnya, harapan dan kepercayaan. Kedua hal itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang ini. Dan juga perilakunya bisa menjadi penilaiannya terhadap dirinya sendiri. Perilaku seseorang dapat memancing reaksi dari orang lain. Misalnya dalam lingkungan tertentu, terjadi sesuatu yang memancing reaksi seseorang untuk melakukan atau menunjukkan perilaku tertentu. Reaksi-reaksi yang ditunjukkan dari lingkungan tersebut dapat menjadi penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Karakteristik pribadi seseorang mempengaruhi penilaian orang terhadap dirinya, misalnya dengan cara berpakaiannya. Sebagaimana yang telah kami gambarkan dalam bagian yang terdapat di PPT, P, B, dan E. P merupakan pribadi seseorang, B merupakan perilaku atau yang disebut behavior, dan E merupakan singkatan dari environment atau yang sering disebut dengan lingkungan. Sistem yang saling terkait yang digambarkan dalam bagian tersebut mencakupi 3 faktor, yakni faktor personal atau kepribadian, faktor lingkungan atau environment, dan juga faktor behavior atau perilaku. Pasangan panah yang saling berlawanan pada bagian tersebut menggambarkan bahwa setiap faktor tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain dan memiliki timbal balik. Saya Vika Nurfianita Almas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep social learning theory. Jadi di dalam konsep social learning theory ini terdapat 3 konsep di dalamnya. Yang pertama, orang bisa belajar observasi yang dikenal juga sebagai pembelajaran observasional. Yang kedua, kondisi mental faktor penting untuk belajar. Itu juga disebut sebagai penguatan intrinsik. Kemudian kita masuk untuk konsep yang pertama, yaitu pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional merupakan pembelajaran yang melibatkan pemerolehan keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan mengamati orang lain. Belajar observasional ini melibatkan imitasi tetapi tidak terbatas untuk hal tersebut. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu penguatan intrinsik. Jadi beberapa peneliti mengemukakan bahwa penguatan intrinsik ini membantu menguatkan dalam teori pembelajaran. Pada pemikiran internal dan kognisi itu dapat membantu menghubungkan pembelajaran teori untuk teori perkembangan yang kognitif. Kemudian untuk konsep yang ketiga, yaitu proses pemodelan. Di dalam teori pembelajaran ini, seseorang memerlukan 4 syarat penting di dalam proses pemodelan ini. Untuk syarat yang pertama, yaitu perhatian. Jadi seseorang harus terlebih dulu memperlihatkan modelnya. Jadi semakin mencolok atau berbeda sesuatu tersebut, semakin besar kemungkinannya untuk menarik perhatian kita. Demikian juga jika kita menganggap sesuatu yang bergengsi dan menarik dari diri kita, maka kita akan terlebih dahulu untuk memperlihatkannya. Dan untuk syarat yang kedua yaitu retensi. Di dalam tahapan ini, pelaku memerlukan mengamati sesuatu kejadian yang telah diamati, dan salah satu cara untuk meningkatkannya yaitu dengan cara menggunakan teknik gladi bersih. Kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu produksi. Jadi di dalam kondisi syarat produksi ini merupakan kemampuan untuk merefleksikan perilaku yang baru saja ditunjukkan oleh model. Ini berarti pengamat harus mampu merefleksikan tindakan. Untuk meningkatkan motorik pengamat memerlukan pengajaran, pelatihan, dan praktik. Untuk syarat yang terakhir, yang keempat ini, terdapat motivasi. Jadi bahan terakhir yang diperlukan agar permodelan ini terjadi adalah motivasi. Jadi pelajar harus ingin mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Di dalam tahapan ini, pengamat meniru untuk apa yang dikatakan atau dilakukan oleh model penyampaian informasi dalam memori dan memiliki keterampilan motorik untuk melakukan suatu tindakan, tetapi tidak memotivasi untuk melakukan perilaku model tersebut. Saya Alif Setiawan, Human Agency. Seperti yang telah dicatat, orang tidak hanya melihat host
dari mekanisme internal yang diatur oleh peristiwa lingkungan. Mereka adalah agen pengalaman, bukan sekedar pelaku pengalaman. Sistem sensorik, motorik, dan otak adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dan tujuan, memberi makna, arah, dan kepuasan bagi hidup mereka. Bandura 1997, Hare and Gill 1994. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai pemilik kontrol terhadap apa yang akan dilakukan oleh diri mereka. Pergerakan ini meliputi kontrol dan rangsangan yang akan dilakukan oleh manusia, sehingga manusia memiliki kemampuan regulasi diri, proaktif, refleksi diri, dan organisasi diri. Ciri-ciri penting dalam human agency ada 4. Yang pertama, intentionalitas. Yang kedua, forethought. Yang ketiga, self-reactiveness. Yang keempat, self-reflectiveness. Yang pertama, intentionalitas. Agensi ini mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Individu dapat berperilaku akomodatif atau melalui penggunaan pengaruh diri. Yang kedua, forethought, merancang tujuan untuk diri sendiri, mengantisipasi konsekuensi dari tindakan perspektif, dan memilih serta membuat tindakan yang resiko merugikannya lebih rendah. Merupakan tujuan dari orang menetapkan tujuan untuk diri sendiri. Yang ketiga, self-reactiveness. Agen tidak hanya sebagai perencana dan pemikir, tetapi juga sebagai motivator dan pengaruh diri. Setelah mengadopsi niat dan rencana tindakan, seseorang atau agensi harus memiliki kemampuan untuk memberikan bentuk tindakan yang sesuai dan memotivasi serta mengatur pelaksanaannya. Yang keempat, self-reflectiveness. Kesadaran diri reflektif, mengevaluasi motivasi, nilai-nilai, dan makna pengajaran hidup mereka. Melalui kesadaran diri reflektif, orang mengevaluasi motivasi, nilai-nilai, dan makna pengajaran hidup mereka pada tingkat refleksi diri yang lebih tinggi. Inilah individu mengatasi konflik dalam bujukan, motivasi, dan memilih untuk bertindak satu sama lain. Lanjut, saya akan membahas mengenai self-efficacy atau efikasi diri. Apa sih efikasi diri itu? Menurut Bandura, efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya, bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengatur atau menyelesaikan tugas tertentu. Yaitu gimana ya? Bahwa setiap individu ini ya, diri sendiri ini memiliki kemampuan bisa melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu. Percaya diri. Self-efficacy juga merupakan kunci self-system. Self-system yang dimaksud yaitu merujuk pada struktur kognisi yang memberikan mekanisme dan merancang persepsi, evaluasi, dan
regulasi tingkah laku. Begini ya, ketika self efficacy diri kita sedang tinggi, kita merasa mampu untuk memberikan respon tertentu. Sebaliknya, ketika efikasi diri kita sedang rendah, kita merasa cemas, tidak mampu memberikan respon tersebut. Begitu kira-kira. Persepsi tentang self efficacy bersifat subjektif dan khas terhadap berbagai macam hal. Kita mungkin merasa sangat percaya diri terhadap kemampuan sendiri untuk mengatasi masalah sosial, tapi merasa cemas untuk mengatasi masalah akademik. Walaupun persepsi tentang self-efficacy dapat memprediksi tingkah laku secara baik, namun persepsi tersebut dipengaruhi oleh persamaan umum dari self-efficacy sendiri. Persepsi self-efficacy dapat mempengaruhi tantangan mana yang harus dihadapi, dan bagaimana menampilkan perilaku yang lebih baik. Pada gambar tersebut terdapat efficacy expectation dan outcome expectation. Yang pertama A, efficacy diri atau efficacy ekspektasi. Persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Efficacy diri berhubungan dengan keyakinan bahwa memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang diharapkan. Yang B itu ekspektasi hasil atau outcome dari ekspektasi itu. Pikiran atau dimensi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan akan mencapai hasil tertentu. Jadi ekspektasi mengenai tingkah laku kita itu akan mencapai hasil tertentu. Terdapat pada gambar itu ada person, seorang diri, efficacy expectation, dan behavior atau tingkah laku, terus merujuk ke outcome expectation, dan hasil yang didapat. Begitu ya kira-kira mengenai pengertian efikasi diri menurut Bandura. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber efikasi diri. Perubahan tingkah laku dalam sistem Bandura. Perubahan ekspektasi efikasi diri. Keyakinan kebiasaan diri itu dapat diperoleh, diubah dan diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber. 4 sumber itu antara lain adalah pengalaman performansi, pengalaman orang lain, persuasi sosial, dan pembangkitan emosi. Apa sih pengalaman performansi? Prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Sebagai sumber performansi masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Jadinya pengalaman performansi, pengalaman masa lalu kita itu menjadi pengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Yang kedua itu pengalaman orang lain. Efikasi diri akan meningkat ketika mengamati kesuksesan dari orang lain. Sebaliknya, efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira dengan dirinya ternyata gagal. Jadi efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya dan ternyata gagal. Yang ketiga itu persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperkuat atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Tetapi pada kondisi yang tepat, persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Yang keempat itu pembangkitan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan. Begitu penjelasan mengenai sumber efikasi diri.
Efikasi diri keyakinan dapat diperoleh ya, dari satu kombinasi atau 4 kombinasi sumber ini. Terus selanjutnya proses efikasi diri. Efikasi diri mempunyai efek pada perilaku manusia melalui berbagai proses. Yang pertama itu proses kognitif. Efikasi diri individu akan berpengaruh terhadap pola berpikir yang dapat bersifat membantu atau menghancurkan. Terus proses afektif. Efikasi diri mempengaruhi berapa banyak tekanan yang dialami dalam situasi mengancam. Selanjutnya proses seleksi. Efikasi memegang peranan penting dalam penentuan pemilihan lingkungan karena individu merupakan bagian dalam pembentukan lingkungan. Yang selanjutnya proses motivasi. Individu memiliki efikasi diri yang tinggi akan mengatakan usahanya untuk mengatasi tantangan. Ini kita terus termotivasi kan. Selama kita mencapai kegagalan, kita akan terus bermotivasi diri, akan mengatakan usahanya untuk mengatasi tantangan. Jadi tantangan itu akan termotivasi dan berjalan. Yang ini itu efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Sumber pengontrol tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Efikasi diri merupakan variabel pribadi yang penting yang jika digabung dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi tingkah laku mendatang yang penting. Orang yang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tapi juga melalui efikasi kolektif. Efikasi diri dan efikasi kolektif bersama-sama saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup manusia. Efikasi kolektif timbul berkaitan dengan masalah-masalah perusakan hutan, kebijakan perdagangan internasional, dan sebagainya. Yang terakhir ini dimensi efikasi diri. Dimensi efikasi diri itu ada 3. Yang pertama level, kekuatan, dan generality. Yang pertama level. Dimensi level berhubungan dengan taraf kesulitan tugas. Dimensi ini mengacu pada taraf kesulitan tugas yang diyakini individu akan mampu mengatasinya. Jadinya levelnya itu berbeda-beda. Setiap individu akan mengatasinya sesuai dengan level tertentu. Tingkat efikasi diri seorang berbeda satu sama lain. Tingkat kesulitan dari sebuah tugas, apakah sulit atau mudah, akan menentukan efikasi diri. Jadi kita akan menentukan efikasi diri kita. Yang kedua, strength, kekuatan. Dimensi ini berkaitan dengan kekuatan penilaian kecakapan individu. Dimensi ini juga mengacu pada derajat kemantapan individu terhadap keyakinan yang dibuatnya. Yang ketiga yaitu generality. Dimensi generality merupakan suatu konsep bahwa efikasi diri seseorang tidak terbatas pada situasi yang spesifik saja. Dimensi ini mengacu pada versi situasi di mana penilaian tentang efikasi diri dapat ditetapkan. Dimensi ini berkaitan dengan keyakinan individu akan kemampuannya melakukan tugas di berbagai aktivitas. Ini kemampuan diri kita melaksanakan tugas dari berbagai aktivitas. Begitulah penjelasan dari saya mengenai tadi ada pengertian, terus sumber efikasi diri, proses efikasi diri, terus efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku, dan yang terakhir dimensi efikasi diri. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pratinar Al-Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-regulation. Menurut Bandura, regulasi diri adalah kemampuan mengontrol perilaku sendiri. Individu memiliki kemampuan untuk mengontrol cara belajarnya dengan cara 3 tahap, yaitu mengembangkan langkah-langkah mengobservasi diri, menilai diri, dan mengembangkan respon bagi dirinya sendiri. Sedangkan menurut Pinterest dan Growth,
memberikan istilah self-regulation dalam belajar dengan istilah self-regulation learning, yaitu suatu kegiatan belajar yang diatur oleh diri sendiri, yang di dalamnya individu mengaktifkan pikiran, motivasi, dan tingkah laku untuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut Zhang dan Zimmerman, mendefinisikan regulasi diri sebagai penggunaan suatu proses yang mengaktifasi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus-menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Regulasi diri digambarkan sebagai siklus karena feedback dari tingkah laku sebelumnya digunakan untuk membuat penyesuaian dalam usaha saat ini. Di sini dapat disimpulkan bahwa regulasi diri didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menampilkan serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk pencapaian target belajar dengan mengolah strategi-strategi dalam menggunakan penggunaan kognisi, perilaku, dan afeksi atau emosional. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Bandura mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri dapat terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari dua bagian. Yang pertama, standar untuk mengevaluasi perilaku sendiri. Dukungan faktor lingkungan akan berinteraksi dengan pengaruh personal untuk membentuk standar individual yang digunakan sebagai evaluasi. Regulasi diri dipengaruhi oleh kognisi lingkungan berupa ada tidaknya kesempatan untuk meregulasi diri dan ketersediaan sumber belajar. Boegert dan Niemeverta tahun 2000. Faktor sosial berupa hubungan sosial yang mempengaruhi tujuan usaha dan pengawasan. Winkel dan Fitzsimmons tahun 2011. Faktor perkembangan di mana disebutkan bahwa kemampuan regulasi diri merupakan hasil dari perkembangan kemampuan kognitif dan kemampuan representasional yang dipengaruhi oleh adanya bimbingan dari orang tua atau agen sosialisasi lainnya. Parker dan Gauvin tahun 2009, dan dipengaruhi oleh tugas perkembangan individu. Hickhausen tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki andil yang besar dalam proses kepribadian anak secara umum. Proses pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat mempengaruhi kepribadian anak dalam proses perkembangannya, sehingga kualitas dan potensi anak tersebut mengembangkan diri dapat berawal dari jenis pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya tersebut. Faktor eksternal yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi regulasi diri adalah dengan mendapatkan penguatan. Reward digunakan sebagai penguat dan sebuah perilaku yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Dukungan dari lingkungan dapat bentuk sumbangan materi atau pujian, dan dukungan orang lain juga diperlukan. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal dalam regulasi diri menurut Bandura meliputi 3 hal. Yang pertama, observasi diri. Seorang harus memperhatikan performanya walaupun perhatian tersebut belum tentu lengkap dan tepat, sehingga seseorang harus memperhatikan secara selektif terhadap beberapa aspek perilakunya. Yang diperhatikan seseorang tergantung dan ketertarikan seseorang akan suatu dan tujuan yang mencakup kualitas dan kuantitas. Yang kedua, proses penilaian. Proses penilaian yang dimaksud untuk membantu seseorang dalam mengontrol perilakunya melalui mediasi kognitif. Seseorang tidak hanya mampu untuk menyadari dirinya secara reflektif, akan tetapi juga menilai seberapa berharga tidaknya seseorang berdasarkan tujuan yang telah dibuat. Proses penilaian tergantung pada standar pribadi, performa rujukan, pemberian nilai pada kegiatan, dan atribusi terhadap penampilan. Yang ketiga, reaksi diri.
Seseorang merespon positif dan negatifnya perilaku tergantung dan bagaimana perilaku tersebut muncul dipengaruhi oleh standar personal. Reaksi diri ini menjadi penghubung sebelum diperlakukannya penguatan diri atau hukuman diri. Materi berikutnya adalah mekanisme pembentukan tingkah laku bertentangan dengan nilai moral. Orang biasanya tidak akan terlibat dalam kasus tindakan yang tercela sampai mereka membenarkan diri mereka tentang moralitas tindakan mereka. Apa yang salah dapat dibenarkan melalui rekonstruksi kognitif. Dalam banyak bidang perilaku sosial dan moral, standar internal yang menjadi dasar pengaturan perilaku lebih relatif stabil. Artinya apa? Artinya orang tidak akan berubah dari minggu ke minggu, atau mereka akan tetap menganggap yang baik tetap baik, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, yang buruk tetap buruk. Dalam teori ini, perilaku transgresif atau kegiatan yang melanggar diatur dengan dua sanksi sumber, yaitu yang pertama sanksi sosial. Sanksi sosial adalah masyarakat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang transgresif atau kegiatan melanggar atau kegiatan yang menyimpang dari aturan. Mereka akan mengantisipasi bahwa tindakan tersebut akan membawa mereka kecaman sosial dan konsekuensi yang lebih buruk lainnya. Sanksi sendiri, orang akan lebih berperilaku dengan secara proporsional yang memberi mereka rasa harga diri dan kepuasan diri. Dan mereka akan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang menyimpang seperti itu. Karena perilaku seperti itu akan membawa mereka terhadap celaan dari orang lain atau dari masyarakat atau dari sanksi sosial tersebut. Dan kedua sanksi ini beroperasi secara antisipatif. Dan sekian dari presentasi kelompok 4. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.